Gen Z ini adalah di mana generasi yang lahir dengan kecepatan informasi. Gen Z ini cenderung sangat dekat dengan isu kesehatan mental. Kita di Buton itu biasa dibesarkan dengan apa? Nggak enakan. Akhirnya kita jadi apa? People pleasure. Karena rata-rata yang nggak mau cerita itu punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan lingkungan sosialnya. Sama halnya nih dengan teman-teman Gen Z. Sakit kepala, dicari nih sakit kepala, penyakit apa? Yes. Yang masuk ya negatif semua. Setiap apa yang kita hadapi itu pasti ada konsekuensi baik buruk. Seberapa dekat kita ngajak bicara diri kita sendiri. Kalau mau kenal diri ya ngajak ngomong dirinya dulu. Terus kenapa kalau ada satu waktu saya nggak nyapa dengan ramah? Apakah saya harus menjelaskan apa yang saya lalui? Seberapa sering kamu bercerita dengan luka kamu? Karena yang paling berpengaruh itu adalah luka masa lalu. Namanya duka ya nggak ada yang mau. Dan kita ya bukan mempersiapkan sebenarnya ya, tapi menerima dulu apa yang kita sedang alami. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mila Palau, tuan rumah podcast Ruang Tengah. Hari ini saya happy sekali karena kita akan bahas satu isu yang penting menurut saya terkait dengan krisis identitas, kemudian persoalan kerapuhan dan juga persoalan generasi cemas. Malam ini kita bahas bersama dengan psikolog klinis, ada Kak Waode Nursana. Saya mau sapa. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Emil gimana kabarnya? Babak belur. Oke Kak, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Ruang Tengah Kak. Oke, terima kasih juga sudah diundang hadir di sini. Oke, baik. Kak, mengawali obrolan kita, kalau saya atau kawan-kawan lain belum mengenal seorang Waode Nursana dan mau mempresent diri, memperkenalkan diri, mau dikenal sebagai apa dan punya misi hidup apa Kak? Mau dikenal sebagai apa ya? Kalau misalnya mau dikenal sebagai apa, tentunya pasti ingin dikenal sebagai pribadi. Saya sendiri sebagai Waode Nursana yang dikenal dengan, saya lebih suka menyebut sebutan dengan Kak Nur. Oke. Dari genre usia manapun saya senang disebut dengan panggilan Kak Nur. Saya adalah seorang psikolog klinis. Kemudian selain seorang psikolog klinis, saya juga aktif dalam dakwah. Dakwah di remaja ataupun juga dakwah secara umum. Dan juga kalau untuk visi, wah berat nih. Tentunya kalau untuk visi saat ini yang paling saya pegang teguh itu adalah terus belajar dan bermanfaat untuk orang lain. Belajar dan bermanfaat. Ya, betul. Baik. Kak, boleh dong jelasin sedikit latar belakang pendidikannya apa, kemudian kenapa akhirnya berkecimpung di psikolog atau kenapa akhirnya mengambil psikologi Kak? Oke, akhirnya terjun di dunia psikologi ya. Iya betul. Oke, mungkin kalau saya dulu sebenarnya nggak ada sih kepikiran bahwa akan jadi seorang psikolog gitu, apalagi ngambil klinis. Kalau dulu boleh bercerita ke belakang nih ya. Dulu itu cita-citanya ya jadi dokter. Tapi ternyata pada saat tes itu ternyata lulusnya di psikologi. Ya akhirnya dilanjutkanlah S1 psikologi dan berkembanglah. Dulu yang biasa kami kenal itu ke teman-teman itu kalau kuliah psikologi itu namanya kuliah sambil berobat jalan. Ya ternyata disadari setelah kuliah psikologi, akhirnya menyadari kenapa sih karakter saya jadi seperti ini. Yang mulai mempelajari diri sih sebenarnya. Akhirnya belajar tentang diri, tentang jiwa lagi ya. Tentang jiwa, tentang diri kita tepatnya. Kenapa sampai akhirnya kita berpikir seperti ini, merasa seperti ini. Kemudian setelah lulus saya lanjut, belum langsung lanjut, masih coba kerja dulu. Tapi kemudian setelah vakum 3 tahun di 2018 saya kemudian ambil magister profesi dengan peminatan psikologi klinis. Di mana itu Kak? Pulau Jawa? Di Muhammadiyah Malang. Baik. Kak, berarti ini baru pulang lagi ke Buton setelah merantau. Kalau saya dari perbincangan kita kemarin setelah 10 tahun merantau gitu ya, dan akhirnya pulang ke Buton. Sudah berapa lama berarti pulang Kak, dan saat ini prakteknya di mana?
Oke, kalau saya dihitung masa sekolah itu memang hampir 10 tahun di Jawa. Baru stay menetap bener-bener nggak kemana-mana, itu baru 2021 akhir. 2021 akhir dan mulai berpraktek secara mandiri di sini. Buka praktek mandiri di bawah naungan Genesis Psikologis Cabang Bau-Bau. Kemudian alhamdulillah diamanahi untuk bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai psikolog klinis di Puspaga, dan juga biasanya saya diperbantukan sebagai tenaga ahli di OPTD PPA Kabupaten Buton. Oh, berarti Pasar Wajo, Kak? Pasar Wajo. Jauh ya? Jauh. Stay-nya di Bau-Bau, tetap kerjanya di luar Kota Bau-Bau. Oke, Kak, kalau dalam sehari di Bau-Bau sendiri melayani berapa klien? Istilahnya klien ya, atau pasien, Kak? Kalau saya masih sering menyebutnya dengan istilah klien, karena kalau pasien identik dengan rumah Dokter sakit ya. Oke, betul. Oke, baik. Itu berapa klien per hari, Kak, biasa? Tidak menentu sih namanya layanan ya, tidak menentu, tapi biasanya saya membatasi diri 2-3 per hari, maksimal 3. Oke. Untuk saya pribadi sih membatasinya seperti itu untuk di layanan mandiri praktek. Oke. Tapi kalau di kayak di DP3A, kemudian di yang lain tuh beda-beda berarti, Kak? Iya, biasanya kita on call ya. Jadi kayak panggilan gitu, berdasarkan kebutuhan dari instansi. Ketika dibutuhkan tenaga psikolog baru kita dipanggil. Biasanya kalau untuk pemanggilan karena letaknya di Pasar Wajo, biasanya itu langsung dirangkap berapa klien, misalnya 2-3 dalam satu kali kunjungan, seperti itu. Kak, yang masih banyak orang bingung mungkin, Kak, apa sih bedanya psikolog sama psikiater, dan sebenarnya tugas utamanya seorang psikolog tuh apa sih? Iya bener, yang datang ke praktek pun masih sering menyebut kita dok gitu ya. Padahal kita bukan dokter. Nah, untuk perbedaan psikolog dan psikiater sendiri itu dari base ilmunya. Kalau psikolog itu base ilmunya ya psikologi. Tapi kalau psikiater itu dokter yang kemudian mengambil spesialis jiwa. Nah, itu sepaham saya. Mungkin kalau pendidikannya seperti apa bisa langsung nih khusus Kakak dong yang psikolog. Nah, ya kalau untuk psikologi biasanya kami setelah S1 itu kemudian ambil S2 dan profesi. Namun kalau sekarang sudah ada undang-undang baru lagi. Jadi dari S1 bisa langsung profesi atau ambil S2-nya dulu. Kalau saya dulu harus 2, langsung ngambil magister psikologi profesi. Gitu. Oke, Kak, kita masuk ke pembahasan agak lebih intim sedikit. Agak deep sedikit. Kak, kalau sekarang istilahnya kan Gen Z, kemudian anak muda yang dikit-dikit kena mental, dikit-dikit healing, dikit-dikit stres, dikit-dikit anxiety dan lain-lain gitu ya. Tidak hanya Gen Z, kalau kita balik ke belakang kayak milenial, terus ke generasi-generasi berikutnya gitu ya. Istilahnya sekarang tuh jadinya generasi cemas, generasi yang rapuh gitu ya, disebutnya generasi rapuh. Kak, kenapa sih bisa sampai seperti itu, Kak? Kalau kita bahas Gen Z jadinya banyak ya sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri, sehemat saya dan apa yang sering saya temukan, kalau kita lihat kembali Gen Z ini adalah dimana generasi yang lahir dengan kecepatan informasi. Banyak informasi, terus bebas ya, tidak ada filter gitu. Bukan tidak ada filter sebenarnya, mungkin ada filter, tapi kebanyakan karena cepatnya informasi yang ada dan diakses secara bebas, luas, akhirnya membuat teman-teman Gen Z ini akhirnya mungkin kebingungan ya. Belum mengolah informasi yang satu, sudah muncul lagi informasi yang lain. Akhirnya standarnya bisa berubah-ubah, atau mereka cenderung banyak look out, melihat keluar, melihat perkembangan teman-temannya, atau mungkin kalau sekarang kita bilang selegram ya, tolak ukurnya jadi ya ke siapa yang dia lihat, influencer ya, gitu influencer ya. Sementara yang dilihat adalah hasil, bukan proses ya.
ketika mereka melalui proses dan ada kegagalan yang mungkin tidak sesuai dengan informasi yang mereka dapat, ekspektasinya, jadi mereka cenderung mudah merasa kayaknya gagal nih, atau justru mempertanyakan dirinya, benarkah yang saya alami, benarkah yang saya lakukan. Akhirnya seolah-olah kadang kita melihat akhirnya mudah terbawa arus ya. Mudah terbawa arus. Nah itu kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, itu akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kelekatannya dengan keluarga. Karena berarti yang pola asuh ya, pengaruh terhadap pola asuh ini ya. Ya, karena yang memfilter pertama sebelum adik-adik kita Gen Z ini kenal sosial media, informasi yang begitu luas di internet, bukan gadgetnya ya yang bermasalah, tapi internetnya, informasinya. Karena tanpa HP, tanpa internet, seolah-olah nggak ada artinya nih. Ya kan. Tapi apakah negatif internet itu? Tentu tidak. Ada positif negatifnya. Tapi sebelum adik-adik kita mengenal internet, gadget dengan informasi yang begitu bebas, cepat, itu filter pertama ada di keluarga. Supaya bisa nih memilih informasi apa ya. Apalagi ya akhirnya teman-teman kita Gen Z ini cenderung sangat dekat dengan isu kesehatan mental. Betul. Nah kan kadang nanya juga ya, apa nanti Gen Z ini baru ada isu kesehatan mental? Gen milenial, gen-gen sebelumnya apakah nggak ada? Ada sih. Ada, hanya dibumingkan dengan Gen Z ini yang mereka tadi sadar akan informasi, adaptif ya, sehingga sedikit-sedikit nih kita look in aja deh ke diri kita. Ketika baru dapat informasi itu ya, kita cenderung langsung nyari kan. Misal contoh sakit perut aja, aduh saya sakit perut, penyakit apa ya? Betul. Gitu ya, sakit apa ya? Dan itu yang dilihat apa sih, positif apa negatifnya? Negatifnya. Yang positifnya itu kayak di denial gitu. Ntar dulu deh, disimpan dulu positifnya. Lebih ke negatifnya, sehingga ya udah, oh berarti saya ini nih, langsung self diagnosis. Ya kan? Dan itu jadinya lebih banyak cemas, lebih banyak khawatir gitu ya. Akhirnya kan overthinking jatuhnya gitu ya. Tadi lebih lihat keluar gitu ya, membandingkan diri dan pencapaian diri dengan pencapaian orang lain ya. Jadinya kayak dia udah punya ini misalnya, atau dia udah lulus PNS nih, dia udah dapat kerja ini, saya belum gitu ya. Wah dia udah bisa beli mobil atau ini ya, aku belum gitu ya. Nah itu tuh apakah selain persoalan itu ya Kak, apakah juga memang tadi yang Kakak sudah sempat singgung bahwa ini erat kaitannya dengan pola asuh, apakah memang sangat berpengaruh pola asuh itu terhadap kondisi mental seseorang sampai nanti dia bawa ke dewasa gitu? Ya, kalau saya sih sangat memegang erat pola asuh ya. Artinya ketika anak mengalami luka pengasuhan, lukanya ini dibawa terus sampai dia dewasa. Dan kebanyakan teman-teman yang datang ke kita untuk berkonsultasi atau mungkin tadi untuk kebutuhan terapi, itu rata-rata punya luka pengasuhan, banyak lukanya. Sehingga kalau sudah banyak luka, pasti yang paling jelas terlihat itu adalah masalah hubungan interpersonal. Bagaimana interaksinya dengan sosial, sulit menjalin hubungan atau mempertahankan hubungan. Dan itu kan biasanya ya teman-teman yang contoh kasus aja yang kecenderungan self harm atau bunuh diri ya, biasanya karena ada trust issue dengan sosial. Tapi sebelum dia punya pengalaman sosial yang buruk, mungkin di sekolah, lingkungan kerja, tapi biasanya dimulai dengan lingkungan di rumah. Mungkin kurang attach ya, kurang kelekatannya, dekat secara fisik tapi hatinya nggak dekat. Atau mungkin sekedar tatapan mata yang penuh kasih sayang, akhirnya haus kan akan kasih sayang, perhatian. Akhirnya kita tidak kaget juga nih kalau ada teman-teman Gen Z remaja yang mudah banget ikut arus ketika mereka baru kenalan dengan teman di Facebook. Ya kita nggak di sosial media ya. Ya baru kenal berasa udah akrab banget. Ketika nggak dibalas chatnya, DM-nya, berasa dunianya hancur.
Itu ada yang seperti itu, seolah-olah teman-teman di dunia maya yang secara fisik dia nggak lihat tapi memberikan perhatian itu lebih penting dibandingkan dengan yang di rumah. Karena mungkin yang di luar mendapatkan apresiasi, diperhatikan, didengar. Nah, didengar ini nih yang kurang dalam keluarga. Berarti diabaikan, sering tidak didengar, itu tuh sebenarnya luka yang nanti akhirnya dia mencari rasa itu di orang lain di luar gitu ya. Yang seharusnya dia dapat di dalam rumah ketika masih kecil harusnya ya. Mengapa akhirnya sampai kayak anak-anak muda sekarang nih kok kelihatannya cakep-cakep, keren-keren di luar di sosial media gitu, tapi sebenarnya mereka punya itu tadi, mereka rapuh di dalam diri sendiri, punya luka itu apakah apa sebenarnya, Kak? Sebelumnya kan siapa sih di antara kita yang ingin dilihat sedih? Yes. Siapa yang ingin dilihat rapuh? Itu kan bagaikan kelemahan, atau kadang ada orang yang menganggap itu aib ya. Kalau dianggap itu lemah, atau nangis di depan umum. Ya, padahal sebenarnya kan apa yang kita ingin tampilkan itulah yang orang lain akan nilai. Tapi biasanya kita cenderung menampilkan sesuatu berdasarkan apa? Ekspektasi orang di luar, lingkungan sosial, sampai lupa nih nilai-nilai dirinya. Contoh aja, kita mau dihargain, jadi kita berusaha nih hargain orang, nggak enak. Atau mungkin, maaf nih kalau kita nyinggung budaya ya, kita di Buton itu biasa dibesarkan dengan apa? Nggak enakan. Akhirnya kita jadi apa? People pleasure. Nggak tahu ya orang di luar sana gimana. Tapi yang saya dan beberapa teman-teman yang sering saya temui rata-rata apa? People pleasure, nggak enak. Apalagi sama orang tua, sama yang lainnya. Akhirnya kita cenderung apa? Cenderungnya adalah melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain, sekalipun itu nggak nyaman buat kita. Kita akhirnya menampilkan nggak apa-apa. Misal udah nggak enak nih ya, maaf ya, nggak apa-apa. Padahal dalam hati sakit nih, udah nggak sanggup, tapi kita masih nggak apa-apa, hanya untuk dilihat, oh anaknya sopan, anaknya baik. Akhirnya apa? Menekan perasaan, menafikan perasaan, nggak mau menerima. Sampai akhirnya kadang kalau ada satu teman ya yang maaf nih cenderung nyakitin diri gitu ya, dia sendiri ketika ada rasa sakit dia menyalahkan dirinya karena nangis. Kenapa sih harus nangis? Kenapa sih saya nggak bisa berhenti nangis? Kalau kita tanya, apa salahnya nangis? Ternyata dari awal dia memang di keluarga tidak dibolehkan untuk nangis. Atau sering ketika dia menangis dikasih taunya apa? Cengeng misalnya. Kenapa sedikit-sedikit menangis? Apa sih yang harus ditangisi? Begitu aja kok cengeng gitu. Akhirnya yang tertanam di dirinya adalah berlebihan. Betul, belum didengar, nggak diafirmasi dulu perasaannya, udah dikritik dulu. Akhirnya apa? Pikirannya juga, saya nggak boleh nangis nih, saya nggak boleh sedih. Padahal di hatinya nangis, sedih, marah, denial sama perasaannya, pikirannya nggak bolehin. Akhirnya yang terjadi adalah tekanan, tertekan. Di pikiran saya harusnya nggak boleh, tapi saya ngerasain deep ya. Akhirnya seolah-olah kayak perasaannya itu nggak seharusnya nih dipungkiri, kayak gitu. Jadi yang ditampakkan seolah-olah kuat, di luar, di dalamnya rapuh. Karena tadi siapa yang ingin dilihat rapuh? Apalagi sekarang stigmanya ya, kalau cengeng nangis dibilang apa, lebay dan lain sebagainya, dan itu adalah stigma-stigma negatif yang justru apa, menjatuhkan orang lain. Yang hasilnya adalah akhirnya tidak percaya diri. Betul, ya kan? Tidak percaya diri. Akhirnya kayak merasa gagal gitu ya, sampai pada tahap putus asa gitu ya. Banyak juga kah yang seperti itu? Tentu banyak yang masih kebingungan nih Kak untuk merilis emosi, bahkan pun mengakui bahwa saat ini saya sedang sedih, atau saat ini saya sedang lemah dan butuh support. Itu bahkan orang-orang pun, atau anak-anak muda sekarang pun bahkan menutupi itu ya. Kalau misalnya ini mungkin cenderung untuk menunjukkan emosi sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain.
Sementara untuk dirinya sendiri itu denial sama perasaannya. Jadi ya akhirnya akan bermasalah dalam bagaimana dia mengontrol emosi. Ya, mana yang harus dia dahulukan nih, pikirannya atau perasaannya? Ya, kalau misalnya mendahulukan pikirannya, yang ditekan seolah-olah yang dirasakan itu nggak nyata. Yang selalu mungkin yang sering ngobrol sama saya itu akhirnya, betul nggak sih perasaan saya ini? Wah, sekarang kita mau menilai perasaan itu kalau kita kembali ke agama ya itu kan dikasih sama Allah ya. Betul. Air mata dikasih, amarah, rasa senang, rasa cinta, rasa marah itu dikasih. Terus kita mau nyalahin nih kalau lagi marah, kan bukan marahnya, bukan nangisnya yang salah, tapi marah. Kamu marah dengan apa, dengan cara apa, kamu nangis mau berapa lama, mau sampai air matanya kering, mau sampai matanya bengkak, ya kita punya hak. Tapi kan kemudian ada namanya sosial ya, faktor luar yang seolah-olah udah nggak usah nangis, udah nggak usah sedih. Loh, ini lagi sedih nih. Ya berarti untuk ngontrol itu kita harus rilis dulu dong. Kalau saya mau nangis dulu. Kalau saya marah dengan cara apa dulu. Sampai akhirnya ada satu klien saya gitu. Dia kalau marah dia harus ngeluarin dengan cara mukul sesuatu. Ya udah, kalau mukul orang kan salah. Betul. apalagi mukul pakai apalagi mukulnya pakai ini benda tajam, ya lebih salah lagi, bahaya, dia bisa jadi kriminal kan. Ya akhirnya ya udah, kalau misalnya untuk mengeluarkan energi itu, yuk pergi tinju deh, mukul aja samsak, buat rilis emosinya kan. Jadi setiap kali marah, kalau misalnya dia kan ada ya alarm tubuh ya, alarm tubuh yang buat kita, oh saya nih bakalan marah semana sih. Tapi kadang kan kita abaiin ya alarm tubuh itu. Kita udah gemeter nih, tapi masih dipaksa di trigger tempat kita marah, nggak ngambil langkah mundur dulu. Akhirnya ya tadi kita udah tahu batas kita, tapi kita masih stay hadapin triggernya. Ya yang ada kita babak belur, bener kayak kata Emil tadi, lagi babak belur kan ya. Karena kita udah tertekan, kita nggak ambil langkah mundur dulu nih, untuk sebentar, untuk tenang dulu deh, saya napas dulu deh, kalau nggak bisa napas tolong deh ambil oksigen dulu, kalau lagi kering nih nggak keluar suara, minum dulu deh buat tenang. Tapi kalau dalam kondisi emosi yang memuncak kan kita udah nggak ingat itu ya. Maka harus ada pembiasaan dulu, pembiasaan mengenali alarm tubuh, emosi yang muncul, saya butuh apa untuk menenangkan. Misal aja kayak saya cuman butuh ada teman ngobrol, ya udah, siapa yang bisa dipercaya nih, cari circle yang bisa dipercaya, atau jangan malu datang ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin ke konselor yang bisa dipercaya. Kalau misalnya kita punya trust issue dengan sosial, karena rata-rata yang nggak mau cerita itu punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan lingkungan sosialnya. Ya kayak gitu sih. Wah, kadang juga Kak, meskipun ya tadi kita berada, karena kita ada di lingkungan dan kondisi yang sama-sama mungkin tidak menyadari itu dan terbiasa untuk disuruh kuat, padahal kondisi lagi tidak kuat gitu ya. Mau tidak mau kita tidak bisa menyalahkan lingkungan pada akhirnya kan, balik lagi ke dalam diri sendiri. Nah Kak, ini nih kalau sudah dalam kondisi begitu dengan pola asuh yang misalnya tidak baik ketika dulu gitu ya, dengan pola asuh tradisional gitu ya, yang dampaknya sangat luar biasa ke kondisi mental kita, itu gimana Kak untuk menguatkan diri dari dalam? Oke, pertama kita nggak bisa bilang juga bahwa pola asuh sebelumnya itu salah ya, tapi mungkin kurang tepat. Ya dengan yang sekarang, karena namanya pola asuh itu nggak ada namanya pengasuhan, itu nggak ada kuliahnya, nggak ada sekolahnya gitu. Tapi kemudian kita juga tidak bisa terus mencari mana yang salah, mana yang benar, tetapi apa sih yang kita butuhkan sekarang. Kita mau belajar memperbaiki, mempelajari apa yang sebelumnya kurang baik itu menjadi suatu pembelajaran atau tidak. Kemudian bagi kita yang sudah mungkin tadi ada luka, yuk sama-sama kita terima dulu lukanya.
pertama tuh terima dulu, artinya ngakuin dulu deh, saya lagi sakit nih karena ini, saya nih sedih karena ini. Jangan dulu dilawan, dibedakan antara pikiran sama perasaannya. Jangan dikit-dikit wah saya lemah nih. Ya, dikit-dikit saya lemah nih. Nah, kalau dari ini ya, saya juga suka tuh dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Beliau sempat menyatakan di salah satu seminarnya gitu, bahwa ternyata ketika kita mengucapkan kata itu distimulasi ke otak dan dipompa oleh jantung 50.000 kali kalau saya nggak salah, dulu ada cuplikannya itu. Sehingga kalau misalnya saya lemah nih, saya rapuh, nah itu kemudian dipompa juga di jantung, rapuh 50.000 kali. Jadi kalau bisa ya tadi, saya lagi sedih nih, tapi insya Allah saya bisa, misalnya ya, saya ikhlas nih dengan rasa sedih saya, ya misalnya kayak gitu. Atau mungkin saya kuat nih, saya bisa nih, ternyata itu hal positif juga akan dipompa yang sama 50.000 kali, dan itu yang akan berpengaruh ke kondisi fisik kita ya Kak. Iya, mempengaruhi kan sel-sel ya. Ya mungkin kalau orang biologi, dokter lebih paham ya soal itu. Tapi tentunya itu akan memicu munculnya hormon-hormon juga kan, hormon yang menyenangkan, adrenalin dan lain sebagainya. Kalau sedih juga ya, sedih sel-sel juga akan kebawanya. kesakitan sebenarnya ya Kak. Dan ini juga akan sangat mempengaruhi dengan informasi yang kita terima, kita cari. Ya kan? Kalau misalnya kita sedih, apa sih informasi yang biasa cenderung kita cari? Mungkin jangan informasi deh, lagu. Iya, pasti kalau dengerin lagi lagu galau, sedih kan. lagunya sedih, makin sedih gak sih? Iya betul, memvalidasi perasaannya. Betul, kok cocok ya? Iya. Makin terbawa suasana tuh, apalagi hujan, senja. Iya lagi. Ya kan. Tapi kalau misalnya seolah-olah nih kita udah ada persepsi bahwa kalau sedih nyetel lagu semangat itu kayaknya aneh. Iya. Tapi coba deh, lagi sedih terus diputar, jangan juga yang DJ ya. Iya, okay. Kayaknya sakit telinga malah makin ini stres. Tapi lagu-lagu mungkin yang bisa menenangkan, bukan yang konotasi kata-katanya galau. Jadi kan yang masuk juga galau ya. Yeah. Sama halnya nih dengan teman-teman Gen Z, sakit kepala dicari nih, sakit kepala penyakit apa? Yang masuk ya negatif semua. Akhirnya apakah setelah tadi dapat informasi negatif kemudian kita mau validasi, mau memastikan, saya lagi sedih nih, lagi sakit hatinya, yang dipegang jantung ya kan, lagi sakit hatinya, cek dulu deh, mungkin debar-debarnya ada masalah jantung. Tapi kadang orang takut untuk periksa, karena takut bahwa apa yang dia duga itu benar. Tapi dengan tidak mau memeriksakan, justru dia menciptakan ruang di mana dia bertahan dengan kecemasan, kekhawatiran yang gak jelas, ya kan, karena takut menghadapi konsekuensi. Dan biasanya ketika itu terjadi, yang paling sering mungkin kita lupa ya, mungkin saya pribadi juga masih sering-sering coba mengatur itu adalah setiap apa yang kita hadapi itu pasti ada konsekuensi baik buruk. Tapi kita mau siap menghadapi, yang mana dulu nih mau persiapin. Kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Jadi lebih kepada memahami nilai-nilai diri, potensi, dan kebutuhan. Kebutuhan yang utama. Contoh aja, saya sedih, saya butuh apa? Tolong dong, jangan dulu tambah omongan, biarkan saya 5 menit aja dulu, misal ya. Ini untuk menenangkan, karena mungkin kita tahu nih, satu kata aja dari orang di sekitar kita udah naik tanduk kita. Iya betul. Ya kan. Jadi apa kebutuhannya? Saya butuh untuk tenang dulu nih, beri ruang 5 menit aja. Kalau nggak bisa 5 menit, bisa nggak 10 menit? Setelah itu baru hadapi, karena kadang kita memaksakan diri di luar kemampuan kita, sehingga ketika kita sudah dihadapkan pada sesuatu, ya tadi lupa untuk mundur, memaksakan diri kan. Pernah nggak ambil mundur, kayak tunggu dulu deh. Sementara kalau kita mundur sebentar, itu justru akan menghemat waktu loh, dan energi kita. Karena proses mental itu, kalau saya suka bilangnya, saya lebih baik disuruh keliling lapangan daripada punya tekanan mental, mikir
capek ya mikir. Ya, karena dasarnya kan mental itu berawal dari apa? Mindset kan, pikiran. Maka karena mindset yang berpengaruh, itu dilihat dari apa? Informasi apa yang mau kita masukkan. Informasi apa yang mau kita tanggap, informasi apa yang mau kita cukup sampai di sini, bentar dulu, yang jelek dibuang dulu, dan ketika menghadapi hari, kita siap nggak untuk afirmasi untuk hal-hal positif tentang diri kita. Nah itu yang penting sih kalau menurut saya. Wah Kak, memahami kebutuhan diri, tahu kapan kita mundur, tahu kapan kita jeda sebentar, kita fokus ke diri sendiri dulu. Kayaknya itu yang masih susah nih Kak. Bagaimana seharusnya bisa kita pelan-pelan belajar untuk mengetahui itu? Pertama mindset dulu ya. Kadang ketika kita bilang untuk fokus ke diri sendiri, itu seolah-olah diartikan sebagai sikap egois. Seolah-olah kayak mementingkan diri sendiri. Bukan mementingkan diri sendiri. Prosedur keselamatan aja instruksinya gimana sih? Betul. Selamatkan dulu diri Anda. Pasang dulu oksigen untuk Anda sebelum anak Anda, ya kan? Ibu dulu baru bayinya dalam keadaan darurat. Ini kan kita ketika kita mengalami tekanan ya, khususnya tadi yang sudah mengganggu fisik kita, mental kita, pikiran kita, perasaan kita, itu kan sama aja kita dalam kondisi darurat ya. Kita mau maju kemana nih? Tapi ada pilihan untuk saya bisa mundur. Bukan di pesawat nih yang kalau harus pesawat yang mundur, bukan. Tapi masih bisa mundur atau stay dulu di situ, jangan bergerak. Jadi itu butuh pembiasaan. Karena kita terbiasa untuk tabrak terus tekanan. Betul. Jadi kita harus mungkin membentuk pola kebiasaan yang baru, dan itu sulit. Sulitnya kenapa? Karena kita cenderung mau tapi tidak konsisten. Cenderung mau tapi nggak konsisten melakukan perubahan. Contoh aja, saya sering marah. Udah tahu nih kalau marah itu awalnya kalau misalnya masih kayak tarik napas, itu berarti marahnya masih level 2 mungkin ya kalau kita kasih angka. 2. Tapi kalau sudah 3 kali tarik nafas, terus mungkin sudah ada di sini udah merasa berat, berarti saya udah nggak bisa nih. Yaudah, kita mau nggak mundur, atau nggak kita mau nggak menyampaikan kebutuhan kita kepada orang lain. Tolong kalau saya begini, tolong bantu saya ya. Rata-rata orang yang berproses mental awal itu nggak mau menyampaikan kebutuhannya sama orang lain. Biasanya karena lelah menyampaikan kondisinya dan tidak didengar. Kemudian adalah yang diceritakan juga bingung. Karena yang dengerin bingung. Gitu. Soalnya gini, kita mau cerita tentang kondisi mental kita pada orang yang nggak ngalamin, dia bakalan ngerti nggak? Enggak. Karena makanya kita juga jangan sampai menjadi trigger bagi orang lain. Karena harus diingat ya, kamu nggak tahu apa yang dia alami, perjuangan apa yang dia udah lakukan, riwayat pengalaman apa yang dia alami juga, sampai dia ngerasa berpikir seperti itu dan melakukan hal itu. Dan janganlah kita dengan mudah bilang, masa gitu aja sih stres, masa begitu aja marah, masa loh. Lah kamu kalau misalnya minta ditukar posisinya mau nggak kira-kira? Dan selalunya kita melihat untuk orang yang mungkin lagi ada masalah mental, selalunya merasa apa? Seolah-olah hidupnya itu yang lebih terpuruk dibandingkan yang lain. Betul. Yang lain itu kok kayaknya senang ya. Yang senang ngelihat kita, tadi kita tampil juga kayak biasa-biasa aja ya, nganggap kita juga hidupmu lebih enak loh. Jadinya saling membandingkan ya. Betul. Adu nasib. Dan biasanya adu nasib itu saling merasa mana yang paling buruk. Iya lagi. Mana yang paling buruk. Padahal itu tidak baik ya. Tidak baik. Untuk sebenarnya saling support antara teman ya. Makanya kita butuh circle juga yang memang sama-sama mengingatkan ke yang positif, supaya kalau ngadunya kamu udah punya apa nih? Oh saya ini, yuk pacu lagi, bukan sekedar kayak ngadu untuk kayak apa ya,
eceng-ecengan apa sih, jadi ganggu, iri-irian jadi hati. iri-irian hati. Enggak, oh kamu belum punya, yuk dibantu nih, kalau kamu mau ini saya punya ini gitu. Tapi kan sangat sedikit ya circle yang seperti itu. Yang ada yang banyak kita temukan itu kalau pertemanan biasanya rival. Ya, karena kita terbiasa di lingkungan kita itu adalah berkompetisi ya Kak, Ya. tidak kolaborasi. Tidak kolaborasi. Ya, di sekolah pun juga ada ranking 1, Iya. 2, 3 gitu Geng ya. juga geng-geng anak populer. Betul. Geng-geng misalnya yang cantik, yang berprestasi gitu. Terus yang nggak berprestasi, apakah Jadi memang dianggap buangan lagi. Ya. Tapi faktanya setelah kembali ke mungkin lingkungan kerja, dunia sosial yang lain, justru orang-orang yang tadinya tidak dianggap berprestasi justru lebih menonjol loh. Yes. Kadang yang berprestasi justru Hmm. maaf tidak terlalu menonjol. Ya. Karena standar mereka sudah tinggi di awal nih. Ya. Ekspektasi mereka tinggi dan harapan orang-orang terhadap orang yang sudah dikenal dengan prestasi pasti lebih tinggi dong. Yep. Sehingga orang-orang, mungkin teman-teman kita yang tadinya dianggap buangan, mereka kan nggak ada ekspektasi sosial ya. Yep. Jadi mereka jalan sesuai dengan arah yang mereka mau. Akhirnya ketika baru ketemu, loh kok bisa ya? Misal nih, contoh aja teman, dulu ada teman tukang tidur gitu di kelas. Tapi tahu-taunya jadi orang besar. Iya Kan lagi. berbanding terbalik ya. Pas ketemu kok bisa ya? Lah bisa. Kan kita nggak tahu potensinya. Betul. Dan apa yang terjadi di rumah, dia tidur di sekolah, apa kita tahu? Iya. Tapi kalau di sekolah dia dimarahin, dianggap salah. Kok Betul. tidur di sekolah? Dianggap bandel Dianggap gitu ya. bandel. Padahal kan siapa tahu di rumah dia bantu orang tuanya bekerja dulu, jualan dulu atau apa. Tapi ketika dia kembali ke sekolah seolah-olah dianggap kayak wah anak yang nggak belajar nih, kayak ini. Tapi setelah kita berpisah cari kehidupan masing-masing, justru mungkin yang tadinya ranking 1, ranking 2 biasa aja karirnya. Tapi yang tadi nggak dianggap, wah jauh melambung di atasnya. Akhirnya apa? Yang ranking 1, 2 jadi rendah diri, nggak mau nih gabung sama teman-temannya karena Iya malu, lagi. ya kan. Sementara teman-teman juga yang tadinya nggak expect mereka mungkin bisa jadi sehebat itu juga nggak mungkin kayaknya ya. Yep. Ketika ketemu teman yang ranking 1 terus diejek, kamu ranking 1 masih biasa aja, kan nggak mungkin ya. Tapi kita udah pikiran duluan nih, Overthinking aduh, duluan. kalau saya pergi malu nih, thanksin nih, Yep. kok saya biasa-biasa aja. Padahal orang yang kita duga tadi mungkin ngata-ngatain kita nggak ada kepikiran tuh. Kita udah sibuk sama pikiran kita sendiri. Dan itulah makanya kalau di psikologi lebih banyaknya kita fokusnya kepada bagaimana merubah mindset dulu sehingga mempengaruhi apa perilaku sama perasaannya. Oke. Kak, merubah mindset ini nih yang tadi Kakak bilang juga sulit ya. Kan kita juga terbiasa dengan mindset negatif talk ke diri kita sendiri ya. Pokoknya yang negatif aja. Jadi kita membayangkan hal-hal negatif, kejadian-kejadian negatif duluan nih dibanding yang positif-positif gitu ya. Padahal ya kalau negatif beneran terjadi kan jadinya sakit ke kita ya. Kalau positif beneran terjadi padahal justru lebih baik ya. Misalnya saya menghayal mau sukses misalnya, punya penghasilan 100 juta per bulan misalnya gitu ya. Kita cenderung memilih hal yang negatif gitu ya. Aduh kalau saya nggak sukses gimana ya, dan lain-lain, dibanding kita milih menghayal hal-hal yang indah gitu ya. Kak, seberapa berpengaruh negatif talk itu dalam kondisi kejiwaan seseorang, Kak? Kalau negatif talk itu lebih kepada energinya udah habis duluan. Oke. Ya kan ya. Kita udah banyak mikir nih kalau actionnya enggak. Jadi nato kan. Betul. Jadi kayak ngomong aja, mikir aja, imajinasi aja, actionnya nggak ada. Mungkin mau action tapi energinya habis duluan nih dengan mikir. Jadi seolah-olah kalau mau jalan kayak capek, udah capek duluan ya. Ya tadi jangan mikir aja tapi harus dipush dengan aksi. Aksi apa? Mulailah dari hal-hal yang paling bisa dilakukan. Ya kembali ke pemahaman potensi dulu. Saya mau apa yang saya bisa, apa yang saya belum bisa. Kalau saya belum bisa dan saya mau ini, apa yang saya butuhkan.
Nah biasanya nih kalau misalnya kebanyakan dari yang saya temui atau saya sendiri dulu ya sebelum praktek, sebelum tahu dunia praktisi gitu, mentoknya di mana? Kekurangan dan kelemahan. Tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, tapi denial sama kebutuhannya. Oh saya nggak bisa ini, sudah deh. Contoh ya, kita mau cari lamaran kerja nih. Ya udah baca tuh spesifikasinya, lagi harus ini syarat A B C gitu ya. Baru lihat syarat kedua kayak udah nggak bisa nih. Betul. Ya sama aja kayak tadi proses mental ya, kita udah tahu poin-poin kita positifnya di mana, tapi satu aja hal yang kita tidak bisa di situ, seolah-olah kayak udah nggak bisa nih, susah, langsung nyerah, negatif talk lagi, nggak bisa nih. Makanya tadi kita berhenti di titik dimana kelemahan dan kelebihan. Tapi ketika ada kelemahan, apa nih yang saya butuhkan supaya kelemahan saya bisa di up menjadi sesuatu yang tidak menjatuhkan saya. Kelebihan saya apa nih yang saya butuhkan supaya tidak juga menjadi, karena antara kelebihan dan kelemahan itu kayak tipis ya. Kayak dua mata pisau. Sehingga kadang kita tanya orang, apa kelebihannya ini, apa kekurangannya, sama. Kelebihan dan kekurangannya menjadi dua hal yang sama gitu ya, tipis bedanya. Jadi apa yang saya harus butuhkan untuk kelebihan saya ini on the track, mengembangkan diri, apa yang saya butuhkan agar kelemahan saya ini tidak mengganggu saya. Itu kan yang kadang masih sulit ya. Rata-rata adalah saya nggak bisa, saya bisa ini, maju terus, tapi dia nggak sadar nih ternyata di kelebihan ini ada juga yang dia butuhkan untuk ngembangin diri. Ya maju dengan percaya diri ya sama aja kayak nabrak tembok kan ya. Ini udah tahu nih temboknya keras, tapi saya bisa nih kuat energi saya, nabrak ya benjol, babak belur juga akhirnya. Nggak tahu ternyata bisa nih tembok ini dilewatin dengan mungkin buat tangga dulu, atau mungkin gali lubangnya dulu. Itu tergantung dari persepsi dan kemampuan masing-masing orang. Dia mau buat tangga harus ada informasi dulu cara buat tangga. Tapi kalau dia tidak pernah dengar cara ada tangga, ya dia nggak akan buat tangga, dia akan gali. Lebih berat dong ya. Atau mungkin temboknya nggak apa-apa tapi gali di bawah, yang nembusnya di bawah. Kan macam-macam tergantung dari informasi apa yang dia mau isi. Kak, berarti informasi yang kita konsumsi itu juga yang akan membentuk pola kita ya, perilaku kita. Betul. Gitu ya Kak. Tentu kata kunci utama adalah memahami diri. Kak, sekarang kan boro-boro memahami diri Kak. Gimana tuh Kak step-stepnya? Step-step memahami diri ya. Ini kalau mungkin lepas dari teori ya. Tapi yang paling umum itu adalah saya siapa. Kadang kita tanya orang, kamu siapa? Coba jelasin. Saya adalah siapa. Rata-rata yang dijelasin itu adalah saya adalah nama ini, saya kelas ini, saya dari ini. Tapi jarang sekali yang mengatakan bahwa misal saya adalah Wody Nursana, saya adalah anak yang suka ini. Enggak, tapi rata-rata ketika kita tanya siapa kamu, atributnya yang disebutkan. Saya punya ini, saya seorang ini, tapi saya adalah anak yang mungkin ingin dikenal dengan ceria, adalah anak yang easy going. Itu sangat minim. Itu dulu yang disebutkan. Itu nanti di paragraf bawah tuh kalau kita suruh buat paragraf ya. Betul. Itu di paragraf bawah, tapi di paragraf atas itu adalah atribut yang melekat, atribut sosial yang melekat. Sementara yang harus disadari duluan adalah look in. Saya siapa? Saya mudah sedih karena apa? Saya senang untuk hal-hal apa? Look in aja ke sini. Terlepas dengan kata orang. Tapi kita itu kalau kita tanya, coba jelasin siapa Emil, pasti itu yang dicari pertama di otak ya kebanyakan orang ya, maaf ya. Mungkin kalau Emil juga bisa nih praktekin aja ya. Kalau misalnya ditanya siapa Emil, yang duluan terpikir itu apa? Atribut kata orang atau kata diri sendiri?
Aku balik nanya nih kalau ke Emil. Kira-kira kalau Emil apa yang disebutin kalau ditanya, coba jelasin kayak tadi ya. Aku diminta jelasin siapa diri. Kalau Emil sendiri apakah atributnya dulu atau Emil ingin dikenal sebagai siapa dulu? Pasti atributnya sih, kayak saya Emil, saya jurnalis misalnya latar belakangnya, atau saya penyiar dan lain-lain. Pasti itu ya yang disebut. Atribut yang ingin dikenal sosial, diakui oleh sosial. Tapi pengakuan diri ada nggak? Saya adalah ini, saya suka ini, saya nggak suka ini. Mulai aja dari itu. Dan biasanya kita tanya, ini apa yang kamu suka, nanya dulu ke orang lain. Tunggu ya, saya nanya dulu lagi. Menurut kamu saya orangnya gimana? Loh, betul lagi. Yang paham diri kita itu siapa sih? Iya lagi. Nanya dulu ya, yang paham diri kita itu siapa? Harusnya diri kita. Harusnya diri kita. Atau jangan-jangan kita sebegitu asingnya dengan diri kita dan sebegitu berjaraknya dengan diri kita, Kak. Iya, seberapa dekat kita ngajak bicara diri kita sendiri. Kalau mau kenal diri, ya ngajak ngomong dirinya dulu. Ya misal mau dikenal sebagai Emil yang ramah gitu ya, misal nih, atau mungkin aku aja deh, Nur yang ramah. Wah, sombong banget nih. Astagfirullah. Ramah, harus pede dong. Iya, harus pede dong, terlepas kata orang, bodo amat nih, ramah. Tapi saya akhirnya sama semua orang sapa, senyum gitu ya. Tapi ada satu waktu saya sedih, nggak mau senyum. Jadi ketemu orang tiba-tiba nggak senyum, orang lain pasti nganggapnya aneh ya. Kenapa nih? Ya orang bertanya, tapi apakah saya kemudian menghilangkan sikap ramah saya sebelumnya? Menghapus tuh keramahan saya sebelumnya? Kan enggak. Hanya saat itu saya gak mau ramah aja dulu, gak mau nyapa orang, bukan gak mau ramah. Karena saya masih ini nih, belum selesai sama diri, masih butuh nih, jangan ngobrol dulu. Daripada saya fake ke diri sendiri, fake ke orang lain hanya untuk diakui bahwa oh iya dia memang orangnya ramah. Terus kenapa kalau ada satu waktu saya nggak nyapa dengan ramah? Apakah saya harus menjelaskan apa yang saya lalui? Oke, saya bisa jelasin. Tapi apakah saya menjelaskan orang akan ngerti? No, nggak semua orang bisa mengerti. Atau janganlah nuntut ngerti. Apa semua orang mau dengar keluhan saya? Paling ditanya, paling dibilang urusan. Iya lagi. Wah, daripada itu satu lagi tuh kita tambah luka ke diri sendiri. Udah tahu orang lain belum tentu, ya kita maksa diri untuk dimengerti. Kita aja kadang belum mengerti diri kita. Ya, jadi sering-sering aja ngomong sama diri sendiri dulu. Nilai-nilai apa nih yang mau ditanamkan? Saya ingin dikenal sebagai apa? Some moment saya tidak bisa begitu, why not? Apakah salah kemudian menghilangkan jati diri saya yang mau ramah? Enggak. Tapi kita yang akhirnya karena sosial, karena mungkin pandangan orang, takut tidak diterima, akhirnya kita menghapus, seolah-olah tadi terhapus loh niat kita, pikiran kita tentang diri kita. So yang jadi tolak ukur kita apa? Orang lain atau diri kita sendiri? Akhirnya nggak seimbang kan? Nggak bakalan kita bisa memenuhi keinginan orang lain, ekspektasi orang lain. Mau kita ekspektasi tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Kita cuma punya 2 tangan nih. Mau nutup berapa mulut? Dan tutup kuping aja. Kuping aja cuma 2, mulut aja 1 nih belum tentu. Seenggaknya kita nggak memaksa diri kita untuk tertrigger dengan orang lain, dan kita juga sebagai orang dalam lingkup sosial tidak menjadi trigger buat orang lain. Itu dulu kita mampu nggak? Tapi kan lingkungan nggak bisa ya kita bilang untuk tolong dong. Tolong dong, saya butuh sendiri. Ya, maka yang kita harus fokus sama area yang kita kuasai. Apa pikiran kita, perasaan kita. Kamu nggak peduli sama saya mau merasa apa? Saya bebas nih. Saya marah, oke. Tapi saya nggak bisa nuntut kamu untuk peduli sama saya kalau dia nggak mau peduli. Tapi kita kan kok tega ya? Iya lagi. Ya mungkin dia punya masalahnya gitu. Saya sering bilang untuk diri sendiri sih, sama mungkin juga sama beberapa klien gitu. Kita capek mikirin orang lain belum tentu. Ya. Tetapi kita mikirin orang lain apakah salah? Enggak juga, itu hak kita.
hanya seberapa itu berpengaruh ke kita, kita loh yang nentuin. Iya. Contoh kita mau acuh aja, acuh pada saat itu mungkin bisa, tapi setelah pulang, Iya. wah, Pikirannya. di pikiran nggak berhenti tuh. Ya berarti di situ apalagi yang kita butuhkan. Yes. Kadang ada satu titik yang harus kita kasih tahu diri, udah cukup, kamu butuh tidur. Iya. Karena biasanya efeknya nggak bisa tidur, yang paling sering tuh Betul. susah tidur. Udah cukup, nggak bisa waktunya tidur, besok lagi deh dipikir. Iya. Kalau boleh nih otaknya ditaruh dulu. Iya, betul. Kalau boleh ya, rasanya gitu. Tapi apakah bisa? Belum tentu, tapi bisa diusahakan dengan apa? Pembiasaan. Iya. Yuk talk sama diri sendiri dulu. Saya siapa? Saya mau apa? Suka apa? Saya butuh apa? Dan siapa orang-orang penting bagi saya? Oh, itu yang kayaknya kadang kita lupa ya. Ya. Tapi mirisnya kan yang lebih menyakitin kita itu siapa sih? Orang terdekat kan ya. Iya, betul. Tapi seberapa penting dia dan seberapa pengaruhnya buat saya, itu dulu. Untuk pengenalan diri ya. Panjang jadinya. Betul. Oke. Tapi justru itu sangat dibutuhkan ya. Karena kan balik lagi kita generasi rapuh, kita generasi yang dididik dengan luka-luka batin yang kayaknya kalau mau digambarkan tuh kayak babak belur semua badan gitu ya. Tapi kita dipaksa untuk tetap kuat, tetap jalan meskipun kayak kita lagi lemah, lagi nangis, kayak ya udah tetap harus jalan, di push dan lain-lain. Bagaimana dari diri kita nih Kak? Paling tidak kita menjadi teman untuk diri kita sendiri deh Kak. Sebelum kita jadi teman yang baik untuk orang lain atau kita mendengarkan orang lain gitu ya. Paling tidak Kak, gimana tutorialnya kita menjadi teman untuk diri kita sendiri Kak? Teman untuk diri sendiri ya. Pertama adalah seberapa sering kamu bercerita dengan luka kamu. Karena yang paling berpengaruh itu adalah luka masa lalu. Seberapa sering sih dia muncul luka itu? Di setiap kita menghadapi tekanan. Ngajak ngobrol deh lukanya, saya masih sakit nggak? Seberapa sakit sih ini? Oke, kalau saya sakit, apa nih yang saya butuhkan? Contoh seorang anak yang kecewa dengan ayahnya. Wah, ayah itu cinta pertama anak perempuan. Betul. Tapi kalau dia kecewa sama ayahnya, anak perempuan kecewa sama ayahnya, itu nggak ada obat tuh. Iya, betul. Maaf nih kalau dibilang nggak ada obat. Karena kayaknya ekspektasi pemikirannya tentang dunia itu jadi kacau ya. Karena dia melihat dulu dari ayahnya. Mau mengobati luka, misalnya dengar suara ayahnya aja udah stresor buat dia, tekanan buat dia. Baru dengar udah tertekan. Ketemu lebih-lebih. Berarti apa dulu? Oke, saya mau nih bakti misal sama orang tua. Gimana caranya supaya mungkin pelan-pelan ada di sampingnya, tapi kalau bersuara jangan dulu terlalu didengar. Mungkin ini cara juga yang nggak terlalu ini ya. Tapi kita ambil pelajarannya aja gini. Mungkin kalau ketemu orangnya belum bisa. Oke deh, mulai biasain dulu dengar suaranya. Mungkin dengar suaranya masih berat, akhirnya belajar dulu ketika misalnya dipanggil, ambil jeda untuk rilis dulu. Walaupun akhirnya mungkin dapat respon yang negatif lagi ya, dimarahin lagi karena nggak langsung respon. Tapi kan kita rilis dulu ya, pelan-pelan dijawab, mulai terbiasa jawab pelan-pelan nih, duduk bareng, mungkin cuma sedetik, 5 detik, 1 menit, tapi ada progres tuh. Kita mau nggak usaha ke situ dulu? Bicara sama luka, kemudian terima. Oh, saya masih sakit. Oke, saya masih sakit nih. Mau berapa lama? Apa yang saya butuhkan? Oke, udah terima sakitnya, baru damai. Berdamai. Nah, itu proses yang panjang. Butuh proses yang panjang tadi, step by step, sama konsisten. Minimal kalau baru 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kan kalau proses mental detik itu hitungannya panjang, itu sangat ya. Panjang, betul Kak. Mungkin kelihatannya cepat, tapi bagi yang berproses itu lama. Menerima, berdamai, sudah baru
lakukan apa yang bisa kita lakukan. Belajar untuk sering menyapa luka. Wow. Memeluk diri sendiri. Memeluk diri sendiri. Nunggu dipeluk siapa nih? Ya kan? Yang kadang kita harapkan untuk menjadi sandaran juga kadang nggak selalu ada. Yes. Jadi yang ada ya diri sendiri. Sama ya kita alhamdulillah beragama semua ya sama Tuhan, sama Allah. Yep. Seberapa sering juga nih kita mengeluh. Yang dalam proses mental juga yang biasa kita jalani, untuk saya pribadi itu ada satu kata yang selalu saya pegang. Ketika kamu diberikan kesedihan, ditempa kesulitan, itu tanda Allah sedang rindu sama kamu. Bisa jadi sudah lama kamu gak mengeluh sama Allah, sudah lama kamu gak nyebut namanya, jadi Allah ingin kamu sebut namanya sehingga kamu dikasih kesulitan. Karena yang paling sering nih kita sebut ketika kesulitan itu yang pertama siapa? Tuhan. Allah ya. Nah itu akhirnya yang menjadi susah pegangan. baru ingat Tuhan gitu. Iya, kalau sedih alhamdulillah habis itu lupa. Kalau bahagia ya. Kalau bahagia ya, lagi bahagia. Tapi kalau sedih, belum apa-apa udah ya Allah, kenapa ya begini? Yes, betul. Seolah menyalahkan takdir kita kan ya. Kak, bagaimana cara kita menerima duka atau menghadapi duka? Kayaknya kita terbiasa untuk kita tidak diajarkan untuk terbiasa menghadapi luka, menghadapi kegagalan, penolakan misalnya. Itu gimana, Kak? Karena tentu ini bisa sangat berpengaruh ya. Pengabaian itu, kegagalan itu tuh kayak akhirnya sangat, kadang seseorang pun kayak bisa sangat kesakitan dengan hal itu. Namanya duka ya nggak ada yang mau. Dan kita ya bukan mempersiapkan sebenarnya ya, tapi menerima dulu apa yang kita sedang alami. Kemudian adalah kalau masalah duka, kita tidak pernah tahu duka apa yang akan kita alami. Tapi pemahaman dulu ke diri, kembali ke awal ya. Pemahaman diri dulu nih. Hal-hal apa yang buat saya sedih, hal-hal apa yang buat saya senang, kita tahu tuh. Tapi kadang kita abaiin. Jarang tuh, nanti kalau sedih-sedih banget baru kayak kenapa saya sedih. Nanya loh, kenapa saya sedih? Berarti nggak tahu ya sebabnya. Saya senang, kayaknya jangan terlalu saya senang, nanti saya sedih. Seolah itu mempersiapkan ya. Iya betul. Sebenarnya bukan, itu bukan mempersiapkan tapi denial loh. Apa salahnya kalau senang? Ya kan. Sedih ya apa salahnya gitu. Ya udah, akuin dulu saya mau sedih, tapi kita yang berhak menentukan berapa lama. Nah untuk misalnya bersiap ya, kalau misalnya kita bilang kata bersiap berarti kan sebelum ya sebelum hal itu terjadi. Itu kan kalau bicara menerima itu setelah. Tapi kalau sebelum mungkin tadi kita tidak bisa menyiapkan diri untuk itu, tapi kita bisa membiasakan diri untuk afirmasi positif tentang dirinya kita, tentang potensinya kita. Hari ini kalau tidak ada yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan, it's okay. Bisa mulai lagi besok. Hari ini belum bisa, besok coba lagi, ada lagi langkah yang lain. Nah kalau boleh nih, bentuklah kebiasaan di mana setiap hari itu mungkin mengucapkan maaf untuk hal-hal yang mungkin belum sempurna dilakukan hari itu, baik ke diri sendiri maupun keluarga khususnya. Kemudian terima kasihlah sama diri sendiri juga. Kalau misalnya ini diterapkan ke diri sendiri ya, ke keluarga juga boleh. Terima kasih hari ini sudah sehat. Terima kasih hari ini sudah bisa lalui walaupun berat. Sebelum tidur aja. Kenapa kita afirmasi positif? Tapi kan kita nggak pernah ya. Lupa, terlalu sibuk, pulang tidur selesai. Enggak nanya dulu, apresiasi dulu, wah terima kasih nih kaki ini tadi jatuh tapi alhamdulillah masih bisa jalan pulang. Lupa tuh kayak pulang itu, aduh saya jatuh tadi, melepuh. Lebih fokus kepada hal-hal yang itu on proses itulah. Tapi menghargai diri, akhirnya apa, kita juga pelan-pelan melupakan aktualitas, kita butuh diapresiasi. Iya, kalau kita mau tunggu dipuji orang, kapan? Ya udah puji aja, terima kasih ya hari ini sudah sehat, terima kasih ya hari ini 3 hal aja tiap hari.
Atau ketika bercermin, saya cantik banget. Iya. Kayak. Tapi kan orang kadang narsisnya. Kenapa? Yes. Ya kembali lagi, kamu mau ikut standar orang, lupa sama standar diri untuk upgrade diri. Karena kadang yang kita dapat dari luar itu apa sih? Positif apa negatif? Kebanyakan yang kita serap negatif. Positifnya itu jarang sekali, kecuali kita butuh, baru nyari motivasi positif, inspirasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam kondisi down, yang kita cari justru yang makin down. Akhirnya kita lupa ternyata kesedihan itu kita butuh waktu juga untuk mendalami kesedihan itu. Mau sedih aja dulu. Lagi sulit, lagi berat, oke, mungkin fasenya lagi berat, is oke, rasain dulu beratnya. Tapi pada titik tertentu kamu tahu kapan kamu harus bangkit. Karena yang paling tahu diri kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Orang lain boleh ngejudge kita apapun. Tapi siapa Nur misalnya, siapa Emil, terlepas dengan pemahamannya orang, yang tahu ya Emil sendiri sama saya sendiri gitu. Karena di luar itu pasti kita akan pasang topeng yang banyak. Kepada siapa kita ketemu, kita akan dengan topeng yang mana yang kita mau pasang. Tapi sama diri sendiri, apakah kita masih mau pakai topengnya? Kita berkaca aja masih pakai topeng luar. Itu dulu. Belajar untuk menerima dan jujur sama diri sendiri. Iya. Kalau lagi sakit ya udah sakit. Why not? Gitu. Oke. Kak, bagaimana cara kita untuk berdamai dengan ekspektasi diri sendiri? Ekspektasi diri sendiri, pertama sadar dulu ya. Ketika kita berekspektasi, itu pasti bisa dapat, bisa enggak. Tapi ekspektasi boleh nih digantung setinggi mungkin. Tapi target untuk mencapai yang tinggi itu jangan langsung di atas dong. Ada tangga-tangga yang harus dilalui. Biasanya kita pasang ekspektasi, nembaknya langsung ke atas. Tangganya nih lupa. Akhirnya kalau nggak sesuai, jatuhnya terjun payung. Itu jatuh banget. Ya lalui dulu. Mau nggak lalui nih step-step? Ini tetap loh, ekspektasi itu tinggi, tetap nggak apa-apa setinggi mungkin, tapi lalui tangganya sesuai dengan potensi. Saat itu kembangkan diri supaya bisa naik ke tangga berikutnya. Itu dulu. Dan biasanya kita tidak mau melalui step by stepnya. Bukan tidak mau, mungkin ya kurang aware ke situ. Selalu lihatnya itu hasil ekspektasi yang tinggi dengan standar dari orang lain, dari lingkungan, ayah, ibu. Ya apalagi mungkin kalau gen milenial sandwich, wah standarnya banyak tuh. Mau tuntutan generasi sebelumnya, misalnya sukses, hitungannya PNS. Sementara generasi Gen Z hitungannya apa? Materi. Ya kan, maaf nih, kebanyakan mungkin yang saya temui materi ya. Standarnya materi. Mau standar materi juga dituntut saat ini oleh gen milenial, mereka menjadi orang tua ngasuh anak-anak Gen Z, babak belur juga orang tuanya, anaknya lebih babak belur lagi. Yuk sama-sama kita mau nggak belajar merubah apa yang salah supaya kita sama-sama baik nih. Orang tua baik untuk anaknya, anak juga baik untuk orang tua dan lingkungannya, karena nggak ada yang salah dalam pengasuhan sebenarnya. Kalau saya tidak berhak untuk menyalahkan ya, tapi kita tadi kembali mungkin pada saya tidak menjadi trigger untuk diri saya sendiri, saya juga tidak menjadi trigger buat orang lain di sekitar saya. Itu dulu yang kita mau coba, karena sulit. Kadang kita tidak sadar dan orang lain pun tidak sadar menjadi trigger buat kita. Maka kita butuh apa? Komunikasi. Tolong dong, kalau sama saya jangan gini, saya nggak suka. Oke. Mungkin itu untuk apa? Defense, mempertahankan diri supaya saya nggak luka. Karena kadang orang menjadi trigger buat kita karena kita tidak pernah menginformasikan bahwa kita nggak suka sama itu. Jadi kita membentuk kebiasaan yang udah toksik memang. Yang toksik untuk diri kita ya. Gitu. Tanpa yang lain juga tahu bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu membawa luka buat yang lain.
Jadi ya komunikasi kembali lagi akhirnya. Oke. Kak, setiap orang kan punya masalah hidup ya. Sama juga tentu seorang Kak Nur, seorang psikolog klinis, untuk sampai di titik ini pasti pernah punya ada titik-titik terendah yang pernah dilalui gitu ya. Kak, boleh cerita sedikit nggak bagaimana akhirnya kakak bisa menghadapi itu dan akhirnya pelan-pelan bangkit lagi, pelan-pelan akhirnya bisa berdiri lagi dan melanjutkan hidup istilahnya Kak. Oke, kalau titik terendah itu mungkin ada beberapa ya. Terutama mungkin yang paling berat itu adalah ketika salah satunya mungkin ketika masa saya ambil profesi. Jadi memang ada luka sebelumnya. Mungkin berangkat dari pengalaman saya, akhirnya luka itu menjadi satu hal yang memalukan kalau ditahu sama orang lain. Akhirnya ada di titik saat itu kita diberikan ruang untuk mengeluarkan emosi kita, hal-hal yang kita alami sebelumnya, sehingga disaksikanlah sama teman-teman yang pada saat itu teman-teman yang lagi berproses juga untuk menjadi seorang psikolog. Yes. Pada saat itu yang terfikirkan pertama kali adalah wah, bahaya nih, kelemahan saya ditahu ya. Tapi ternyata kekhawatiran pikiran sudah banyak nih, bakalan dicas dan lain sebagainya, karena di fase-fase sebelumnya banyak yang seperti itu yang kita dapat. Ketika ditahu kita justru dicas, pokoknya ditanya kok kenapa bisa begini dan lain sebagainya, pertanyaan yang begitu banyak yang justru memberikan tekanan baru buat kita. Akhirnya takut untuk cerita dan lain sebagainya. Tapi ternyata dapat teman-teman yang support yang positif banget yang diberikan. Salah satunya adalah mereka tidak pernah menanyai tentang masalah yang mereka dengar, tapi hanya mensupport dengan are you okay hari ini? Kamu baik? Udah makan? Ketika tidak hadir satu persatu, ada beberapa yang datang, ini ya makanan kita bawain. Dan ternyata pada titik itu saya masih ada di fase kosong tuh. Ternyata itu mereka mengisi fase kekosongan itu dengan perhatian-perhatian kecil yang cuman ketika ketemu di toilet, are you okay? Semangat hari ini? Oh ini ada tugas nih belum selesai, ada yang bisa dibantu? Pertanyaan-pertanyaan singkat seperti itu ternyata bisa menyembuhkan luka. Gitu. Makanya akhirnya pada saat ngambil profesi, kalimat yang awalnya masuk psikologi selain tadi memahami diri, akhirnya barulah disadari ternyata iya nih, masuk psikologi ini emang sambil nyembuhin diri, berobat jalan ya. Akhirnya mulai baik, mulai pelan, dan kemudian cari circle yang positif. Circle yang positif mungkin kalau di kalangan teman-teman psikolog mungkin ya itu sudah paham, akhirnya mungkin lebih bisa memahami. Tapi kalau kita kembali ke lingkungan sosial, sangat jarang. Kita akan capek menceritakan, capek menjelaskan, dan belum tentu dimengerti dan didengar. Didengar aja syukur nih, tapi dimengerti belum tentu. Maka carilah circle yang memang mungkin memberikan kamu manfaat yang positif, feedback positif. Ya kalau saya akhirnya selain psikologi dakwah juga akhirnya bergabung di circle-circle yang saling mengingatkan untuk belajar Islam, untuk saling support. Kalau ada kegiatan kita saling dukung, saling menasehati. Karena banyak banget akhirnya peristiwa-peristiwa yang misal contoh kita nggak dihargain, itu kan down banget ya. Betul. Walaupun seorang psikolog ketika misalnya dihadapkan dengan hal-hal yang sering tidak dihargai juga pasti sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh kepada kepercayaan diri. Ternyata dapat circle-circle yang mengajarkan, mengingatkan kembali kamu harus memposisikan diri, itu juga penting loh. Karena kadang kita sebagai psikolog, konselor, atau siapapun peran kita yang mungkin menjadi solusi bagi orang lain, kadang kita juga butuh orang lain untuk ngingatin. Makanya psikolog juga butuh ke psikolog nih. Ke siapa lagi dia nampung kan ya. Butuh juga psikolog, juga manusia. Yang kalau ketemu orang enak ya jadi psikolog ya, tenang kayak gitu.
tenang dari mana ya ini. Kita juga butuh nih dirilis, sama halnya dengan dokter kan. Dokter kalau sakit ya harus ke dokter yang lain. Betul. Walaupun tahu obatnya harus juga ke dokter yang lain. Iya, gitu. Oke. Kak, untuk kawan-kawan misalnya yang mau belajar tentang mental health, tentang jiwa ya, belajar lebih banyak lagi, punya rekomendasi kah 3 buku yang bisa dibaca kawan-kawan dan atau juga yang berpengaruh dalam hidup seorang? Kalau buku tentang psikologi sih sebenarnya banyak ya. Banyak banget sih. Tapi kalau saya sendiri, khususnya buat teman-teman remaja mungkin ya, teman-teman perempuan, itu kalau dari pengalaman saya coba baca, atau mungkin sudah nih teman-teman sudah baca tentang 5 wanita yang dirindukan surga. Itu banyak banget tuh yang bisa dipelajari. Bagaimana menjadi wanita tangguh, wanita yang tangguh hatinya, imannya, bagaimana menjadi wanita yang bisa menyebarkan pengetahuannya, bagaimana menghadapi mungkin tekanan. Nah, dari situ banyak banget aspek-aspek psikologisnya kalau kita mau teliti. Tapi kalau misalnya merujuk kepada buku-buku psikologi, sekarang banyak banget ya buku-buku psikologi. Salah satunya mungkin buku dari karangan Dr. Aisyah Dahlan, itu menarik juga. Ya. Judulnya apa tuh Kak? Kalau yang aku baca sih biasanya tentang pola asuh ya. Itu khususnya bagi teman-teman nih gen milenial atau Gen Z yang sudah berencana untuk nikah, itu penting banget tuh. Atau mungkin gen milenial yang udah jadi orang tua, karena apa yang kita lakukan menjadi orang tua akan berefek juga pada anak-anak kita. Jadi penting banget. Karena ternyata kalau ada satu hadis yang mengatakan bahwa didiklah anakmu menjadi orang tua 20 tahun sebelum dia menjadi orang tua. Berarti kita dari awal itu harus disiapkan menjadi orang tua. Nah, itu. Kalau buku psikologi yang lainnya sih, aku kebanyakan buku-buku ini sih. Buku-buku pelajaran sama jurnal ya. Tapi kalau untuk yang ringan dibaca ringan itu ya tadi 5 wanita yang dirindukan surga, itu banyak banget tuh poin-poin psikologisnya. Atau sekarang lagi gemar berusaha membaca ya tentang buku-buku Islam sih, motivasi Islam. Seperti itu. Kak, kita ada di penghujung obrolan kita. Kalau dari kakak sendiri, nilai hidup apa yang dipegang sampai dengan saat ini? Kalau nilai hidup saat ini adalah tetap berusaha untuk tetap waras, beriman tentunya, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Tidak untuk mengejar popularitas, tapi tidak untuk terkenal, tapi ketika kamu dibutuhkan, kamu dikenal. Itu. Kak, tiap hari ada kebiasaan kecil atau ritual kecil kah yang dilakukan untuk diri sendiri, merilis diri, kapasitas diri, meningkatkan kapasitas diri, atau paling tidak ngobrol ke diri sendiri? Apa kebiasaan atau ritual sederhana yang terus dilakukan? Kalau ritual sederhana sih kayak tadi ya, salah satunya mungkin mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri sebelum tidur. Kemudian ketika bangun tidur itu lakukan afirmasi positif. Artinya apa yang saya harus hadapi hari ini, kalau tidak sesuai, it's okay, saya masih bisa ulang lagi, saya masih bisa belajar lagi. Itu biasanya yang dilakukan sebelum dan setelah bangun tidur, karena itu menyiapkan diri ya. Akhirnya lebih siap. Kalau tidak hari itu tidak berjalan sesuai ekspektasi, akhirnya lebih tadi saya sudah bilang it's okay, besok saya masih bisa lakukan lagi, saya bisa coba lagi gitu. Dan semoga bisa di copy, dicontoh. Terakhir kak, are you happy Kak? Yeah, I'm happy. And you? Emil, are you happy? Not really. Yes. It's okay. You will be happy and everything it's gonna be okay. Amin. Terima kasih Kak Nur. Sama-sama sudah hadir di podcast Ruang Tengah. Sama-sama juga buat Emil dan teman-teman semua di sini.
Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Tengah untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.